Salam Dharma, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, Saudara-saudari, pemirsa yang berbahagia, semoga Anda dalam keadaan sehat, sejahtera bersama keluarga Anda di rumah. Memang ini saatnya kita bekerja di rumah, tinggal di rumah demi kesehatan kita bersama. Semoga wabah virus COVID-19 ini cepat berlalu. Bapak Ibu, Saudara-saudari sedharma, pada kesempatan ini saya membawakan ceramah dengan tema Tien Sang Semu atau Macopo. Karena beberapa hari yang lalu kita bersama-sama bagi umat Tridharma atau yang kepercayaan itu memperingati hari lahirnya daripada Tien Sang Semu atau Macopo ini. Tien Sang Semu atau Macopo ini juga sering dipanggil atau diucapkan dengan sebutan Macu. Mari kita bersama-sama menyimak riwayat daripada Tien Sang Semu ini. Ibu bapak saudara-saudari sedharma, Tien Sang Semu atau Macu ini adalah seorang wanita yang sangat cantik. Dia memiliki jubah merah yang selalu dipakai dan jubah ini bersulam. Pakaian kebesarannya adalah pakaian kebesaran permaisuri. Dia memegang rui di tangannya dan mahkotanya memiliki khas kekaisaran yang dihiasi oleh mutiara. Mahkotanya ini berbentuk rata di bagian atas dan depan belakangnya ini terdapat mutiara yang bergantung. Nama kecil daripada Macu ini adalah Moniang. Moniang dilahirkan pada tanggal 23 bulan 3 Imlek atau Sagwe Jisa tahun 960 Masehi. Pada tahun itu adalah tahun Qianlong pertama di masa pemerintahan Kaisar Taichu, dinasti Song Utara. Ayah dan ibu daripada Moniang ini sebetulnya sudah memiliki 6 orang anak. Pada suatu hari mereka seperti biasa bersembahyang ke kelenteng, kemudian memohon kepada Kuan Im Posat atau Kuan Yin Pusa untuk diberkahi dan dilindungi dalam kehidupan mereka beserta keluarganya. Tetapi mereka mendapat lagi anugerah seorang anak. Tidak lama kemudian ayah ibu daripada Moniang ini kemudian mengandung dan akhirnya melahirkan seorang putri yaitu Moniang. Moniang dilahirkan di Pulau Meichou di Provinsi Fujian, Tiongkok. Mengapa dinamakan Moniang, ibu bapak saudara-saudara? Karena bayi daripada Moniang ini tidak menangis selama 1 bulan. Makanya dinamakan Mo atau pendiam, Niang gadis yang memiliki arti gadis yang pendiam. Orang tuanya sudah barang tentu sangat khawatir karena bayi ini tidak menangis selama 1 bulan. Mereka berpikir apakah anaknya ini memiliki kecacatan fisik, tidak bisa berbicara dan lain sebagainya. Tetapi hal yang melegakan mereka akhirnya setelah 1 bulan Moniang bisa menangis. Sejak kecil Moniang tertarik dalam hal-hal yang sifatnya spiritual. Dia tekun berdoa, Liam Keng dan Yen Ching. Kemudian dia gemar bermeditasi. Pada saat baru beberapa minggu bila diajak orang tuanya ke kelenteng, bayi Moniang ini memiliki keanehan. Dia bisa menyoja atau memberi hormat kepada arca-arca di kelenteng, arca-arca Sinbeng atau Senming yang ada di kelenteng. Seolah-olah dia memberi hormat kepada mereka. Hal ini menunjukkan bahwa memang sejak dari bayi
Monyang sudah memiliki bakat dalam hal spiritual, sehingga membuat para tetangganya dan orang-orang di sekitarnya merasa kagum kepada bayi Monyang ini. Monyang juga memiliki sifat yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Di usia balita, Monyang sudah bisa menghafal kitab Kuan Yin Ching atau Kuan Im Keng, ibu bapak saudara-saudara. Ini luar biasa. Anak berusia 3 tahun tapi sudah hafal dengan Kuan Yin Ching. Konon, Li Monyang ini mendapat bimbingan spiritual langsung daripada Kuan Im Posat atau Kuan Yin Pusat. Beliau sangat cerdas. Pada usia 7 tahun, dia sudah masuk sekolah. Dan semua yang diajarkan oleh guru-gurunya, itu biar dia bisa hafalkan. Dan semua bisa dia ingat tanpa ada yang terlupa. Luar biasa. Li Monyang ini dapat memahami juga kitab-kitab dari Kongzhi atau kitab-kitab dari Konghucu, yaitu Susu dan Wuqing atau Susi dan Ngokeng. Bapak Ibu, saudara-saudara, kitab ini terdiri dari kitab-kitab yang banyak dan memiliki kedalaman pengetahuan serta nilai-nilai spiritual yang tinggi. Bisa Anda bayangkan, anak kecil bisa menghafal dan memahami isi kitab-kitab ini. Suatu hari, ketika sedang bermain di pantai, dilihatnya seorang anak laki-laki sedang timbul tenggelam di tengah laut. Dia tenggelam, kemudian timbul kembali terbawa ombak. Li Monyang segera berlari ke pantai untuk melihat, dan dia mengambil sebatang rumput atau gelagah. Gelagah ini adalah rumput yang besar. Kemudian dilempar ke air dan Li Monyang melompat di atas gelagah tersebut. Dan apa yang dia lakukan? Gelagah tersebut kemudian membawanya berselancar menuju anak yang tenggelam di tengah laut itu. Li Monyang kemudian menarik tangan anak yang tenggelam tersebut dan membawanya ke pantai. Kejadian ini, ibu bapak saudara-saudara, menimbulkan kegemparan di desanya. Sehingga Li Monyang otomatis menjadi viral, terkenal pada saat itu. Karena apa? Kesaktian seorang gadis yang bisa melayang atau yang bisa berjalan di atas air dengan menggunakan sebatang rumput. Hal ini membuat orang tuanya juga menjadi heran. Tetapi keheranan ini kemudian juga terjawab pada suatu ketika pada usia 13 tahun ada seorang Tause atau Tosu yang bernama Suantong datang ke Pulau Meicho. Kemudian dia bertemu dengan Monyang dan dia melihat bahwa Monyang ini memiliki jodoh untuk menjadi muridnya. Dan akhirnya Monyang diangkat menjadi murid Tause Suantong ini. Tause ini mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan dan kesaktian kepada Monyang. Antara lain yaitu mengajarkan tentang ilmu pengobatan. Yang membuat akhirnya Monyang memiliki kepandaian untuk mengobati semua penduduk yang sedang menderita sakit atau terkena wabah pada saat itu. Dia berhasil mengobati ratusan orang dan berhasil menyelamatkan banyak jiwa yang terkena wabah. Ada baiknya juga pada saat kita terkena wabah pada saat ini, kita juga bersama-sama berdoa memohon kepada Macu untuk diberikan perlindungan dari wabah ini. Selain ilmu pengobatan, Monyang juga mempelajari ilmu-ilmu yang sifatnya spiritual dan kegaiban, sehingga Monyang memiliki kesaktian beberapa hal dalam hal
membantu atau menolong orang yang sedang mendapat musibah di laut. Dia juga belajar ilmu perbintangan, menghitung cuaca, peredaran perubahan iklim. Sehingga hal ini banyak sekali menolong nelayan yang ada di daerahnya jika ingin mencari ikan. Mereka mendengarkan apa nasihat Monyang. Jika Monyang mengatakan bahwa hari ini akan ada badai di laut, mereka tidak mencari ikan ke laut. Hal ini banyak membantu menyelamatkan jiwa-jiwa para nelayan yang bisa terhindar dari musibah badai di laut. Ibu bapak saudara-saudari sedharma, ada hal yang lain juga yang dimiliki oleh Monyang, yaitu dia bisa menurunkan hujan jika di daerah terjadi kekeringan. Bisa Anda bayangkan kalau ada orang-orang seperti Monyang ini, maka daerah tersebut otomatis menjadi makmur dan subur. Karena apa? Tidak pernah kekurangan air. Melihat banyaknya kejadian dan banyaknya kesaktian yang dimiliki oleh Monyang, akhirnya orang-orang di desanya memanggil dia Lingni atau gadis mujizat. Ada juga yang menyebutnya Lungni, yaitu gadis naga. Dan ada yang memanggilnya Senku atau bibi yang sakti atau wanita yang sakti. Monyang karena dalam kehidupannya dia berada di lingkungan pantai, maka sudah otomatis anak-anak yang tinggal di daerah pantai ini pasti memiliki kelebihan daripada anak-anak yang tidak tinggal di daerah pantai. Apa kelebihannya? Kelebihannya adalah dia sangat ahli dalam berenang. Sejak usia 15 tahun dia sudah sangat ahli dalam berenang. Seringkali keahliannya ini justru membantu orang-orang yang sedang mendapat musibah di pantai. Biasanya dia menggunakan jubah berwarna merah dan berdiri di tepi pantai untuk memandu para balik ke pantai. Para nelayan ini melihat jubah Monyang berwarna merah tersebut dari kejauhan sehingga mereka tahu arah pulang ke desanya. Pada usia 23 tahun saudara-saudara, Monyang berhasil mengalahkan siluman sakti bernama Yangkong. Yangkong ini memiliki 2 anak buah. Yang pertama yaitu Qian Lian atau mata yang bisa melihat ribuan li. 1 li itu ukurannya adalah 500 meter. Dan yang kedua anak buahnya bernama Sun Feng yaitu telinga yang bisa mendengar ratusan pal atau ribuan pal. 1 pal itu 1507 meter di Pulau Jawa. Tapi kalau di Sumatera itu sepanjang 1852 meter. Para siluman ini berhasil ditaklukkan dan akhirnya Qian Lian dan Sun Feng ini menjadi pengawal daripada Monyang yang membantu Monyang kemana-mana untuk menolong orang yang sedang mendapat musibah atau bencana. Sejak saat itu seringkali digambarkan Monyang ini dengan 2 orang pembantunya. Bapak Ibu saudara-saudari sedharma, pekerjaan ayah dan kakak daripada Li Monyang adalah berdagang. Seringkali ayahnya dan kakaknya ini berdagang dari satu pulau ke pulau lain. Pada suatu hari, ketika ayah dan kakaknya ini sedang berlayar, tiba-tiba mereka diserang badai di tengah laut. Pada saat itu, Monyang sedang tertidur. Tetapi karena kemampuan spiritualnya yang tinggi, dia bisa mengetahui bahwa ayah dan kakaknya ini sedang mengalami bencana di tengah laut. Dengan badan halusnya, dia kemudian menolong ayah dan kakaknya ini dari badai di tengah laut. Dia menarik tangan ayahnya kembali ke perahu yang
sudah jatuh ke laut dan akhirnya ayahnya selamat kembali naik ke perahu. Dan dia juga berusaha menarik tangan kakaknya ini ke perahu. Bapak Ibu saudara-saudari sedharma, kejadian ini dilihat oleh ibunya di rumah. Karena posisi Monyang pada saat itu sedang tertidur dan ibunya melihat bahwa Monyang ini menggerak-gerakkan tangannya ke kanan ke kiri. Seolah-olah sedang bermimpi buruk. Akhirnya ibunya membangunkan Monyang. Ketika terbangun, Monyang mengatakan kepada ibunya, "Mengapa saya dibangunkan? Saya tidak bisa menolong kakak." 3 hari kemudian, ibu bapak saudara-saudara, ayahnya ini pulang kembali ke rumahnya. Dan dia pulang kembali hanya seorang diri. Dia menangis menceritakan kejadian yang ada di tengah laut yang dia alami. Dia mengatakan bahwa tiba-tiba ada seorang gadis berjubah merah yang membantu dia mengangkat dari laut, kemudian kembali ke perahu. Dan ketika mengangkat anaknya, tiba-tiba gadis ini menghilang dan anaknya kemudian tidak terselamatkan. Kedua orang tuanya menyadari bahwa gadis yang berjubah merah itu tidak lain adalah anaknya juga Lim Monyang. Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma, dari kejadian ini orang-orang menyadari bahwa Lim Monyang ini memiliki kesaktian yang hampir dimiliki oleh dewa. Bahwa dalam tidurnya sekalipun Lim Monyang ini bisa membantu orang-orang, bisa membantu orang tuanya. Apakah ibu bapak memiliki anak yang memiliki kelebihan-kelebihan juga seperti ini, yang bisa berguna untuk membantu orang lain? Bapak Ibu saudara-saudari sedharma, Anda apakah memiliki seorang gadis? Dan apakah usia mereka sudah cukup untuk menikah? Saudara-saudari sedharma, Lim Monyang pun di usianya yang sudah menanjak usia dewasa, banyak sekali orang yang datang melamar untuk menjadikan istrinya, termasuk para bangsawan. Tetapi mereka semua ditolak lamarannya oleh Monyang karena dia bertekad untuk tidak menikah. Karena dia tertarik dalam hal-hal spiritual dan dia tidak memikirkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Pada usia 28 tahun, tanggal 16 bulan 2 Imlek atau Jigwe Caplak tahun 987 Masehi. Pada itu masa pemerintahan Kaisar Taichung tahun Yongsi keempat. Monyang meminta ibunya merias dirinya secantik mungkin. Dia menggunakan pakaian yang begitu indah dan memakai jubah merahnya, duduk di kursi dengan anggun, dan ibunya meriasnya dengan sangat cantik. Tidak lama kemudian, Monyang menutup matanya, seakan-akan seperti sedang bermeditasi. Ibunya heran, tiba-tiba tercium wangi yang sangat harum di ruangannya. Dan wangi ini menyebar keluar rumahnya sampai puluhan kilometer dari rumahnya. Bau harum yang menyebar ini menarik perhatian daripada penduduk di desanya. Mereka berbondong-bondong mencari asal daripada wangi ini dan mereka mendapati itu berasal dari rumah Monyang. Orang-orang kemudian berdatangan ke rumah Monyang. Di langit turun serombongan dewa-dewi ke rumah keluarga Monyang. Kemudian tampak Monyang dipapa atau dikawal oleh 2 orang dewi naik
ke kereta naga lalu terbang ke angkasa. Terlihat awan warna-warni sangat indah di atas Pulau Meicho. Di angkasa terdengar musik yang sangat merdu dan terlihat Monyang perlahan naik ke angkasa menggunakan kereta naga dan dinobatkan sebagai dewi. Setahun kemudian, Bapak Ibu Saudara-saudari sedharma, penduduk yang ada di Pulau Meicho dengan sukarela mendirikan sebuah kelenteng untuk menghormati daripada Monyang ini. Kelenteng ini didirikan di Meicho dan merupakan kelenteng pertama di mana orang memuja Machu atau Tianshan Sengmu. Pada zaman dinasti Song, perdagangan maritim dari Fujian sangat berkembang. Para pedagang selalu memohon perlindungan daripada Machu jika mereka ingin pergi berlayar agar mereka terhindar dari bencana badai di laut. Mereka kemudian membuat altar-altar di perahu-perahu dagang mereka. Banyak sekali kisah kemunculan Machu menolong orang-orang yang sedang terkena badai di laut. Pada tahun 1122, Kaisar Song Huichong mengutus seorang menteri bernama Lu Yunti ke negeri Kaoli. Bapak Ibu Saudara-saudari sedharma, negeri Kaoli sekarang kita kenal dengan nama Korea. Kaisar mengutus menterinya ini untuk mengadakan perjalanan perdagangan ke Korea. Dalam perjalanan rombongan mereka dihantam badai. Dari 8 perahu, 7 perahu sudah tenggelam oleh badai. Hanya kapal daripada Lu Yunti ini yang bisa selamat dari badai. Menteri Lu Yunti ini kemudian menyelidiki mengapa dia bisa selamat, dan ternyata salah satu anak buahnya ini berasal dari Fujian. Dan dia memuja Machu. Pada saat terjadi badai, anak buahnya ini kemudian berdoa kepada Machu untuk memberikan pertolongan di perahunya. Dan disinilah Machu memperlihatkan kekuatan gaibnya. Perahunya ini tidak tenggelam oleh badai yang sangat besar tersebut. Lu Yunti kemudian melaporkan hal ini kepada Kaisar. Kemudian tahun 1155, Kaisar Song Huichong memberikan gelar Sun Zi Furen kepada Machu, yang artinya Nyonya Agung, yang memberikan pertolongan yang sangat dibutuhkan. Kaisar kemudian menulis dengan tangannya sendiri tulisan Sun Zi yang dipasang di kelenteng Machu di Pulau Meicho. Sejak itu penghormatan terhadap Machu mendapat pengakuan resmi dari negara. Sejak dinasti Song, penghormatan kepada Machu menyebar ke seluruh negeri di kota-kota utama di Tiongkok. Seperti Yantai, Tianqi, Shanghai, Hangzhou, Fuzhou, Xiamen, Guangzhou, Makau, dan lain-lain. Bahkan menyebar keluar Tiongkok ke berbagai negara, termasuk negara kita tercinta Indonesia. Pada zaman dinasti Ming, seorang laksamana yang sangat terkenal yaitu Cheng He atau Laksamana Cheng Ho yang memiliki gelar San Pao Taren atau Sampo Taijin juga pernah mengalami satu pengalaman ditolong oleh Machu. Pada saat itu kapal mereka tercerai-berai. Walaupun Laksamana Cheng Ho seorang Muslim, tetapi dia sangat menghormati Machu juga. Anak buahnya Wang Qinghong
kemudian bersembayang kepada Macu pada saat terjadi badai tersebut di kapal induk mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedharma, pada saat genting tersebut tiba-tiba seorang wanita cantik dengan berjubah merah berdiri di anjungan kapal sambil membawa lentera merah, dan dengan sekali bentak, "Tenang!" Semua gelombang dan angin kemudian berhenti dan tenang. Laksamana Cheng Ho dan anak buahnya menjadi kaget dan sangat kagum. Mereka kemudian bersujud memberi hormat kepada Macu. Sambil bertanya Laksamana Cheng Ho, siapakah dia? Kemudian wanita itu berkata, dia adalah Tien Ho yang diutus oleh I Wang Sangti atau Gyok Hong Siang Te untuk menyelamatkan armada itu. Lalu wanita itu lenyap meninggalkan lentera merah di atas tiang utama dari Laksamana Cheng Ho. Sejak saat itu, Laksamana Cheng Ho memakai lentera merah di tiang-tiang kapal mereka untuk alat komunikasi dengan kapal-kapal, ribuan kapal lainnya pada saat terjadi badai atau kabut di tengah laut. Karena sinar merah ini, Bapak Ibu saudara-saudara, adalah warna yang bisa ditangkap oleh mata walaupun dalam suasana gelap atau kabut. Makanya lampu-lampu mobil atau kendaraan kita juga lampu-lampu remnya berwarna merah. Karena mata kita peka terhadap sinar merah ini. Kemudian gelar Tien Fei dianugerahkan kepada Macu pada zaman dinasti Ming ini. Tien Fei ini artinya permaisuri langit. Tahun 1417, Kaisar Yongli memberikan gelar Tien Sang Semu kepada Macu. Sejak saat itu, sebutan Macu kemudian orang menyebutnya juga dengan nama Tien Sang Semu. Pada zaman dinasti Qing, Kaisar Kangxi juga memberikan anugerah gelar Tien Ho kepada Macu. Karena telah mendapat pertolongan juga dari Macu pada saat rombongan Kaisar Kangxi ini pergi ke Taiwan. Mereka kena badai dan akhirnya mereka selamat berkat pertolongan daripada Tien Sang Semu. Dari zaman dinasti Song sampai zaman dinasti Qing, kurang lebih ada 28 gelar kehormatan yang diberikan kepada Macu. Bayangkan saudara-saudara, Anda yang baru memiliki gelar S1, S2, S3 atau gelar yang banyak masih kalah banyaknya dengan Macu. Karena memiliki gelar kehormatan 28 gelar. Antara lain yang terkenal adalah Furen, Nyonya Agung, Tien Ho atau Tien Fei, permaisuri surgawi, Tien Sang Semu, ibunda suci dari langit, Macupo atau Macopo, bunda Macu. Macu adalah Senming atau Sinbeng yang memiliki gelar paling banyak. Tien Sang Semu juga banyak dihormati di Indonesia. Hampir semua kelenteng di laut atau di pantai utara Jawa ini memiliki altar Tien Sang Semu. Beberapa kelenteng yang menghormati Tien Sang Semu atau Macopo sebagai altar utamanya antara lain Kelenteng Chu An Kiong di Lasem, Kelenteng Pao Sian Lim Kong di Sumeneb, Kelenteng Mak Cho di Rembang, Kelenteng Macu di Tuban, Kelenteng Chow Fu Miao di Denpasar, Bali, Kelenteng Tiga Dewa di Pontianak, Kelenteng Ma Chau Keng di Kuburaya, Kalimantan Barat, Kelenteng Chu Hui Kiong di Kediri, Kelenteng Hok Kiong atau Chong Hok Kiong di Sidoarjo, Kelenteng Ban Hin Kiong di Manado, Kelenteng Kim Hin Kiong di Gresik, Kelenteng Tien Ho Kiong Macopo atau Wihara Dewi Samudra di Bandengan Selatan, Jakarta Barat, Kelenteng Tien Ho Kong di Makassar, dan masih banyak kelenteng lainnya. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma,
riwayat daripada Tien Sang Semu atau Mak Copo ini. Semoga dengan kita mendengarkan riwayat ini dan mengetahui riwayat daripada salah satu Sinbeng atau Senming yang kita muliakan ini dapat menjadi teladan kita dalam kehidupan sehari-hari, bahwa di saat bencana terjadi, di saat kesulitan terjadi, kita sama-sama juga bisa membantu orang lain yang sedang menderita bencana atau wabah atau kesulitan, seperti yang Tien Sang Semu contohkan kepada kita. Demikianlah ceramah saya pada hari ini. Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya.